Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam video YouTube saat ini. Dan saudara-saudara, seperti biasa saya akan men-share kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-59 sesuai dengan bacaan Gemim dari tanggal 12 Juni sampai 18 Juni 2022. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sangat bersyukur kepadamu ketika Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, sehingga hari ini kami ada dalam keadaan yang diberkati. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semua, sehingga sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami akan selalu memberlakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, berfirmanlah bagi kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Amin. Mari saudara-saudara kita akan membaca firman Tuhan ini. Sekali lagi Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 59. Di sana ada dua perikop, yaitu Yesus membawa pemisahan dan menilai zaman. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada banyak orang, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Apalagi para viewerku yang tetap setia. Semoga semua ada dalam kendali Tuhan. Semoga semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tanggal 12 Juni 2022 ini kita sedang ada dalam perayaan hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang ke-191 tahun di Tanah Minahasa. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang pekabaran Injil dan pendidikan Kristen, tentunya kita mengingat para pekabar Injil yang sudah datang mengabarkan Injil di Tanah Minahasa, secara khusus mereka yang adalah Riddle dan Swartz. Mengingat pengorbanan perjuangan mereka sungguh luar biasa, saudara-saudara, sehingga lewat mereka kita bisa mengenal Injil. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga berkaitan dengan perayaan ini kita diperhadapkan dengan pembacaan kita saat ini dalam Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 59. Di sana diberikan tema
Api Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang api, ya. Api sangat berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana api ini digunakan untuk memasak, ya. Api digunakan untuk penerangan juga, ya. Ketika mati lampu, orang pasang lilin, ya. Saudara-saudara, di sana ada api, ya. Dan juga ketika orang mau bakar ikan, orang nggak mungkin bakar pakai air, saudara-saudara. Yang pasti ketika mau bakar ikan dada tuna atau ikan tude, ya, pasti orang akan menggunakan api. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan, sungguh sangat berfungsi api ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Api juga dapat memurnikan. Contoh, ketika akan memurnikan emas itu menggunakan api untuk dibakar. Dan juga selain bisa memurnikan, api ini juga bisa menghanguskan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, Yesus berkata di ayat yang ke-49, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala." Jadi saudara-saudara, di sini Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi. I am come to send fire on the earth. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan datang untuk mengirim api, melemparkan api. Ya, mungkin jadi pertanyaan kepada kita semua, kenapa api, saudara-saudara? Kenapa Tuhan mengirim api bukan air? Ya, kenapa Tuhan melemparkan api bukan melemparkan doi? Iya tuh, kan kalau lempar doi asik, saudara, ya. Misalkan orang lagi duduk santai, saudara, kong SMS banking babunyi, odoh, masuk gaji, senang saudara-saudara. Ya, biar sakit kita rasa langsung bangkit itu, saudara-saudara. Kalau babunyi SMS banking, ya, gaji masuk. Dan ini yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua, saudara. Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita membutuhkan uang di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa Tuhan tidak melemparkan uang? Kenapa Tuhan melemparkan api, saudara? Ya, nah, ini yang menjadi pertanyaan kepada kita. Sehingga di sini saya mau katakan bahwa kenapa api? Kenapa Tuhan melemparkan api, mengirim api, menyalakan api di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena hanya api yang bisa memurnikan dan menghanguskan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, hanya api yang bisa memisahkan mana emas, mana imitasi, saudara. Hanya api yang bisa menghanguskan, ya, mana emas, mana jerami. Kalau emas mau dibakar murni, tapi kalau jerami dibakar hangus, saudara-saudara. Sehingga itu yang dikatakan, ya, Tuhan melemparkan api karena hanya api Injil yang memisahkan mana iman murni dan mana yang tidak beriman di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang sangat urgen, ya. Kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang sangat genting bagi kita manusia untuk mengambil sebuah keputusan yang dalam yang akan menentukan tentang hidup atau mati. Makanya di sini kan Tuhan bilang, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi." Di sini adalah sesuatu yang sangat penting tentang kedatangan Tuhan dalam hal pilihan kita, keputusan kita. Ya, keputusan untuk menerima Injil, keputusan untuk menerima Tuhan. Itu sangat penting, saudara-saudara. Sehingga sebuah keputusan untuk menerima Injil, keputusan untuk menerima Tuhan, disitulah akan terjadi sebuah perlawanan. Di mana di ayat 52 sampai 53 di sini menggambarkan sebuah pertentangan, sebuah perlawanan. Diberikan contoh dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga, dikatakan ada 5 orang, ya. 2 lawan 3, 3 lawan 2, saudara-saudara. Ayah lawan anak laki-laki lawan ayahnya. Ya, ibu lawan anak perempuan melawan ibunya.
ibu mertua melawan menantu, menantu melawan mertuanya. Di mana di sini akan terjadi sebuah perlawanan. Contoh dalam satu keluarga akan ada konflik, saudara-saudara. Ya, sehingga sebuah keputusan untuk menerima Tuhan, sebuah keputusan untuk menerima Injil adalah sesuatu yang penting di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kendati pun dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan yang ada, pasti akan terjadi konflik. Mengapa saudara-saudara? Karena pada awal-awal ketika orang mengikut Tuhan, ketika awal-awal ada orang yang menerima Tuhan, keputusan untuk mengikuti Tuhan, menerima Injil, saudara-saudara, pasti akan ditentang, pasti akan dilawan. Dan itu terjadi pada awal-awal ketika ada banyak orang mengikut Tuhan. Bahkan kendati pun keluarga sendiri pasti akan menentang dan melawan, saudara-saudara. Namun ini sebuah keputusan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa sekali Yesus tetap Yesus, saudara-saudara. Dan ini terjadi konflik, ini terjadi sebuah perlawanan, ya. Ya, pada masa ini juga saudara yang diberkati Tuhan, bukan hanya perkara Injil, ya. Tidak sedikit juga saat ini dalam satu keluarga terjadi perlawanan, dalam satu keluarga terjadi pertentangan hanya karena salah paham, ya, saudara. Tidak sedikit juga anak mantu dan mertua nyandak baku selak, saudara-saudara. Iyo tuh hanya karena masalah sepele, ya. Anak mantu dan mertua nyandak baku cocok, saudara. Sehingga ada tinggal satu rumah, ya. Cuma untungnya satu rumah, mau masak masing-masing, saudara. Iya tuh. terjadi pertentangan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Apalagi perkara Injil. Ya, ini sesuatu yang sangat urgen di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga keadaan ini menggambarkan sebuah keadaan yang serius. Sebuah keadaan yang tidak main-main. Bahkan saudara, perlawanan itu datang dari keluarga sendiri, dari orang-orang terdekat. Makanya keputusan menerima Injil, keputusan menerima Yesus adalah sebuah keputusan yang serius. Sebuah keputusan yang tidak main-main. Sekalipun menderita, sekalipun dianiaya, sekalipun ditinggalkan, sekalipun ditentang, sekalipun dilawan. Tadi saya katakan sekali Yesus, tetap Yesus, saudara-saudara. Ya, Yesus saja rela menderita kok. Ya, makanya Yesus bilang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu merupakan sebuah penderitaan yang harus kita alami ketika kita akan mengikut Yesus. Sekalipun dilawan, sekalipun ditentang, sekalipun ditinggalkan, tetap kita mau ikut Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya ayat 50 Yesus katakan begini, saudara. Aku harus menerima baptisan. Dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Artinya apa, saudara? Yesus harus dibenamkan ke dalam penderitaan dan kematian. Ini yang harus dia alami. Apalagi kita sebagai pengikut Tuhan, kita pun harus mengalami yang namanya penderitaan, yang namanya kesusahan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ikut Tuhan itu nyenak gampang, saudara. Makanya butuh iman yang sungguh-sungguh ketika kita mengikuti Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh saat ikut Tuhan, ya, ketika ada dalam persoalan, ketika ada dalam masalah, ketika ada dalam penderitaan, ya, dia akan semakin memunculkan kemurnian imannya. Seperti tadi saya katakan, ketika emas itu dibakar, itu emas itu akan murni, saudara-saudara. Mar kalau iman abal-abal, tak bakar kamari angus. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, tidak mampu bertahan, saudara-saudara. Ketika dianiaya, ketika dilawan, tetap bertahan, saudara. Kalau iman yang sungguh-sungguh, ketika dianiaya, kita bisa melihat sejarah, ya, orang-orang Kristen pada abad awal mula-mula, ketika mereka mengikut Tuhan, saudara, kendati mereka mati sekalipun, mereka tetap bertahan. Ketika mereka dilawan, ditentang, mereka tetap bertahan, saudara. Itulah iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Banyak firman Tuhan mengatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan beroleh selamat. Ini mau mengingatkan kepada kita semua, saudara-saudara yang diberkati. Ya,
kita harus tetap bertahan pada posisi iman kita yang benar kepada Tuhan. Sekalipun di sana ada perlawanan, sekalipun di sana ada pertentangan, tapi siapa yang bertahan akan beroleh selamat. Itu yang menjadi pegangan iman kita, saudara-saudara. Bukan keselamatan dalam dunia ini, saudara. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga selama ada pertentangan, selama ada perlawanan, tidak akan ada perdamaian di sana, saudara-saudara. Ya, dikatakan kedatangan Tuhan akan terjadi pertentangan. Kedatangan Tuhan akan terjadi perlawanan. Kedatangan Tuhan bukan membawa damai. Artinya apa, saudara? Ya, bukan Tuhan datang kong bawa kekacauan, saudara. Bukan Tuhan datang kong mau bikin bakalae. Tidak, saudara-saudara. Tapi lagi-lagi saya katakan, kalau masalah kredo, kalau masalah iman, itu adalah sebuah prinsip yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa ditukar. Ya, yang namanya lalang-lalang, yang namanya gandum-gandum, yang namanya air ya air, saudara. Yang namanya minyak ya minyak, saudara-saudara. Sampai kapanpun air tidak akan menyatu dengan minyak. Sampai kapanpun iman kita, ketika kita beriman kepada Tuhan, saudara-saudara, memiliki iman yang sungguh, ya, pada masa itu juga tidak akan diterima, saudara. Makanya ya itu yang dikatakan oleh firman Tuhan saat ini. Ada penolakan, ya. Akan terjadi penolakan. Makanya ketika memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, sekalipun ada penolakan, kita tetap murni di hadapan Tuhan, saudara. Bukan berarti dikatakan ya, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Bukan berarti Tuhan datang membawa kekacauan. Tidak, saudara-saudara. Tapi kedatangan Tuhan akan terjadi sebuah pertentangan, di mana orang yang mengikut Tuhan akan ditentang. Itu artinya, saudara, bukan berarti dia bukan membawa damai, dalam pengertian bahwa di sana ketika ada pertentangan tentunya tidak ada perdamaian. Ketika ada perlawanan tidak akan ada perdamaian, saudara-saudara. Makanya tadi saya katakan yang namanya air tidak akan bersatu dengan minyak sampai kapanpun. Orang beriman tidak akan bersatu dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya ada pertentangan. Yesus itu adalah Raja Damai. Dia datang dalam dunia ini. Ya, dia sendiri kedamaian itu, saudara-saudara. Namun ketika mengikut Tuhan itu adalah sebuah prinsip. Makanya dikatakan akan ada pertentangan, saudara-saudara. Namun sekalipun ada perlawanan, sekalipun ada pertentangan, api Injil harus tetap menyala. Api Injil harus tetap berkobar, saudara-saudara. Sekalipun ada orang yang tidak senang ya saat memberitakan Injil, saat memberitakan firman, ada yang menentang, saudara. Saat memberitakan Injil ada yang melawan ya, yang tidak suka, yang tidak senang, saudara. Dorang cuma suka dengar tuh firman, sedap-sedap mau dengar. Mar kalau firman terlalu tegor di hati, saudara ini mau dengar. Ada perlawanan juga. Bukan cuma abad mula-mula, saudara ya. Awal-awal orang ikut Tuhan ada perlawanan, pertentangan. Saat ini juga, saudara, saat memberitakan Injil, dong nyak suka, saudara, kalau terlalu dalam-dalam ya. Dong nyak suka kalau terlalu keras. Ada orang bilang terlalu keras, itu pendeta itu pehotbah, sehingga menyinggung. Oh, kasihan saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan juga kalau orang tersinggung, saudara. Itu tuh karena itu akan membuat kita semakin dipulihkan oleh Tuhan, sehingga itu menegur kehidupan kita. Tapi ada orang yang tidak suka ditegur, saudara ya. Mereka pikir teguran itu sebuah racun yang mematikan. Padahal teguran adalah sebuah obat yang akan memulihkan kita. Puji Tuhan kalau Tuhan masih menegur kehidupan kita. Sehingga setiap firman Tuhan itu bermanfaat untuk supaya orang hidup dalam kebenaran. Sehingga kalau orang dengar Injil, orang dengar firman, seharusnya akan membuat hidup kita semakin mengalami perubahan. Bukan ketika orang dengar Injil, orang dengar firman, orang marah itu pengkhotbah, orang marah itu pemberita Injil, saudara-saudara. Ya, bagaimana juga kalau sama dengan Paulus? Paulus ada bilang ke orang-orang Galatia, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ya, itu sebuah firman yang sangat keras. Bayangkan dia jelas-jelas mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Orang belum dapat bilang bodoh, saudara tong marah. Bagaimana juga kalau dapat bilang bodoh?
Ya, ini yang jadi persoalan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Torang cuma suka dengar tuh sedap-sedap di telinga. Maka kalau tuh nyanak sadap dong, torang nih mau. Itu sebuah perlawanan di masa kini. Itu sebuah pertentangan di masa kini. Tentang masalah iman, tentang masalah Injil, tentang masalah firman di tengah-tengah kehidupan kita. Namun saudara, saya mau katakan, sekalipun ada yang tidak senang, sekalipun ada yang melawan, sekalipun ada yang menentang, sekalipun ada yang tidak suka, Injil harus tetap diberitakan. Riedel dan Schwartz telah memulainya, saudara-saudara. Dan sampai hari ini 191 tahun Injil itu tidak padam. Bahkan ada yang lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sehingga kita harus terus mengabarkan Injil. Apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, Injil harus selalu diberitakan di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan harus diberitakan, kebenaran harus disampaikan, sekalipun dilawan, sekalipun ditentang. Yang namanya kebenaran tetap kebenaran, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Bahkan selanjutnya ya, di perikop selanjutnya, di sini ada sebuah gambaran ya, di mana Allah sebagai hakim yang siap menyeret setiap orang untuk menerima hukuman, saudara. Jelas sekali kalau kita baca di sini, saudara, di ayatnya yang ke 58 sampai 59. Di sini ada sebuah gambaran, sebuah cerita, sebuah ilustrasi di mana sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau. Dan selanjutnya, saudara-saudara, di sini ada sebuah cerita, sebuah ilustrasi, sebuah gambaran di mana Allah sebagai hakim yang siap menyeret setiap orang yang tidak berdamai, ya, yang tidak mau berdamai, yang melakukan perlawanan, yang melakukan pertentangan, mereka akan dihukum, saudara-saudara. Makanya sebelum dihukum, berdamai, ya. Sebelum dihukum artinya apa? Sebelum kita menerima ganjaran, sebelum kita dihukum, saudara-saudara, kita harus bertobat, kita harus berubah, kita harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Berdamai artinya kita harus mengikut Tuhan. Berdamai artinya kita harus berbalik dari cara hidup yang tidak benar menjadi cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Makanya selagi masih ada kesempatan, berdamailah dengan Tuhan. Mengapa, saudara? Ya, karena konflik kita dengan Tuhan cuma satu, yaitu dosa kita. Yang membuat kita menjadi konflik, menjadi masalah dengan Tuhan, cuma karena dosa kita, saudara. Sehingga ketika masih ada kesempatan, ya, masih ada kairos, kita harus berdamai dengan Tuhan. Jangan mempermainkan kesempatan dari Tuhan. Ya, jangan main-main dengan Tuhan, saudara-saudara. Oh, masih ada kesempatan gua. Hari ini biar baking dosa, besok mengaku dosa. Boleh, masih ada kesempatan, saudara. Ada saatnya tidak ada lagi kairos itu. Ada saatnya tidak ada lagi kesempatan itu, saudara-saudara. Makanya ya, ini sebuah ilustrasi, sebuah gambaran di mana ada saat tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, ketika masih ada kesempatan kita untuk bertobat. Ketika masih ada kesempatan bagi kita untuk hidup dalam ketaatan. Jangan lagi berkonflik dengan Tuhan. Artinya apa? Jangan lagi hidup dalam dosa, saudara-saudara. Ya, makanya firman Tuhan di sini bilang, hai orang-orang munafik. Ya, ayat 56. Hai orang-orang munafik, ini artinya apa? Orang-orang munafik ini orang-orang yang tahu, ya, yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Itu namanya orang munafik, saudara. Bukan hanya shalom, itu munafik shalom, mari di belakangnya ada shalom. Tetapi munafik ini adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Itu munafik, saudara-saudara. Sehingga pada masa ini ada banyak gereja Tuhan
Ya, ada banyak orang-orang yang mendiami gereja Tuhan adalah orang-orang munafik. Dalam pengertian saudara, hanya tahu bah gereja, hanya tahu bah kolom, hanya tahu bah ibadah, tapi tidak melakukan ketaatan di hadapan Tuhan. Hanya tahu menyembah Yesus, haleluya, tapi tidak melakukan kesetiaan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Sehingga itu yang dikatakan, hai orang-orang munafik. Di sini Yesus menunjuk kepada ahli Taurat, orang Farisi, pemuka-pemuka Yahudi. Mereka munafik, mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak melakukan kebenaran. Jangan sampai saudara-saudara, orang ini juga seperti mereka. Kita ini juga adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang hanya tahu gereja, tapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai gereja Tuhan didiami oleh orang-orang munafik, saudara-saudara. Ya, kalau kita tahu kebenaran, mari kita lakukan kebenaran. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, jangan jadi orang yang pura-pura tidak tahu. Itu namanya munafik. Ya, jangan sampai kita ini adalah bagian dari orang munafik. Ke gereja yes, tapi taat no. Ya, ke gereja, ke kolom yes, tapi setia tidak, saudara-saudara. Itu munafik namanya. Makanya di sini firman Tuhan bilang, kalau awan naik ya ke sebelah barat, tahu kalau mau terjadi hujan. Ya, tapi kalau angin bertiup, tahu juga mau panas ini. Itu dia orang tahu, mengerti. Tapi kenapa firman Tuhan, Injil yang disampaikan, kenapa kita tidak mengerti, saudara? Kenapa kita tidak mengerti firman? Kenapa kita tidak mengerti Injil? Makanya orang yang mengerti firman pasti melakukan firman. Ya, bukan persoalan dunia mengerti tuh khotbah. Bukan itu, saudara. Dalam pengertian bahwa yang namanya mengerti pasti melakukan. Nggak cuma tahu, oh iyo Kang, torang gotek mesti nggak cuma sampai di pikiran, saudara. Yang namanya mengerti firman pasti melakukan firman. Itu orang yang tidak munafik, saudara. Amin, saudara-saudara. Sehingga kalau masih ada kesempatan, mari bertobat. Kalau kita mengerti firman, kita tidak akan melakukan dosa. Kalau kita mengerti firman, kita akan melakukan firman, kita tidak akan hidup dalam kejahatan. Sehingga jangan permainkan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, di saat kita diberikan kesempatan melayani, layanilah Tuhan dengan baik. Ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup dalam dunia ini, hiduplah dengan baik, saudara-saudara. Hiduplah dengan benar. Ya, karena ada saat di mana so suka sekali mau hidup, Tuhan sunya kasih kesempatan, saudara. So suka sekali mau melayani, Tuhan yang nak kasih kesempatan. Karena apa? Kita menyia-nyiakan kesempatan dari Tuhan. Sehingga ketika masih ada waktu yang Tuhan berikan, mari kita berdamai dengan Tuhan. Jangan lagi berkonflik dengan Tuhan. Jangan lagi hidup dalam dosa, tapi bertobat, saudara. Sehingga firman Tuhan hari ini memberikan pengajaran bagi kita semua. Di hari ulang tahun pekabaran Injil Pendidikan Kristen yang ke-191 tahun, kita diingatkan supaya kita hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Semoga firman ini menyertai dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami. Bahkan kami boleh hidup dalam pertobatan kepadamu. Memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Sekalipun dalam kehidupan kami ada banyak pergumulan masalah hidup. Namun kami tetap bertahan. Karena orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan beroleh selamat. Terpujilah nama Tuhan. Berkati semua viewer yang ada. Engkau akan menyertai kehidupan mereka semua. Biarlah mereka selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Berkat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralin Lahiwu. Dengan cara subscribe, like, tulis komen-komen positif. Dan juga membagikan video ini sebanyak mungkin. Kalau saudara-saudara diberkati, biarlah orang lain juga diberkati lewat video khotbah ini. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.